إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai hamba Allah senantiasa kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dengan kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur, maka Allah akan menjamin kepada kita semua kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat, di mana Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Inilah kebahagiaan di dunia, di mana Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Kemudian Allah melanjutkan wala in kafartum inna adabi lasyadid, tetapi apabila kalian kufur, ingkar atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, inna adabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Sehingga mereka orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan di akhirat yang dia dapatkan adalah dijauhkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu pedih. Sehingga hadirnya dimuliakan Allah, dengan lisan kita senantiasa bersyukur, mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Dengan hati kita senantiasa bersyukur, dengan mengimani, dengan mempercayai dan meyakini bahwasanya itu semua datangnya dari Allah. Dengan anggota badan kita bersyukur, kita gunakan semuanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan dan limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, umatnya yang senantiasa mengikuti, menjalani dan juga mempelajari, kemudian mengamalkan ajaran-ajaran beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita berada di hari yang mulia, hari Jumat, berada di bulan yang mulia, bulan Dzulqa'dah, di mana merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara 4 bulan yang disucikan dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lama lagi kita akan memasuki bulan yang mulia berikutnya, yaitu bulan Dzulhijjah. Kurang lebih 15 hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana di sana terdapat kegiatan, agenda besar kaum muslimin, ibadah yang begitu agung, yaitu Idul Adha, disertai dengan penyembelihan hewan kurban. Ibadah ini adalah merupakan ibadah yang sangat agung dan sangat besar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihi salam, ketika Ismail memberikan dan menyerahkan dirinya kepada ayahnya sebagai simbol penyerahan dan ketundukan yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan bentuk bagaimana seorang hamba sesungguhnya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat Nabi Ismail alaihi salatu wassalam ketika berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang termasuk orang-orang yang bersabar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akibat kesabaran dan juga ketaatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan juga putranya Ismail alaihi salatu wassalam, maka Allah gantikan dengan seekor kambing
Kemudian Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kemudian kami gantikan dengan sembelihan yang begitu agung. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, itu menunjukkan bahwasanya sembelihan Idul Adha adalah merupakan sembelihan yang begitu agung, sembelihan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini memberikan kepada kita simbol bahwasanya seorang hamba hendaklah mengorbankan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakannya, yang telah memberikan kepada dia berbagai macam-macam kenikmatan. Kita juga, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat hidup, nikmat di mana kita bisa melihat hikmah dari disembelihnya kambing, yaitu bisa mati dengan disembelih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmatul hayah, yaitu nikmat hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah. Diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbal alamin, Tuhan semesta alam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyembelih hewan kurban juga merupakan simbol tauhid, pengesaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ibadah seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ibadah murni untuk Allah semata. Oleh karena itu, hendaklah seorang hamba berusaha semampu mungkin untuk melaksanakan ibadah yang besar dan agung ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan tentang pentingnya kita melakukan ibadah sembelihan hewan kurban. Man wajada minkum sa'atan, siapa di antara kalian mendapatkan kelebihan harta, falam yudahi, kemudian dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sesekali dia mendekati tempat salat kami. Ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mereka orang-orang yang Allah berikan kemampuan harta tetapi mereka tidak mau berkurban. Maka masih ada beberapa hari lagi kesempatan untuk menumbuhkan niat dalam diri kita untuk melakukan ibadah hewan kurban yang sangat agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa menunaikan ibadah kurban sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, dan juga sebagai bentuk mutabaah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sedaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami selaku khatib senantiasa mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan ibadah kurban, maka menyembelih merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyembelih
untuk diniatkan selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di dalam sabdanya, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah simbol ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan oleh sikap Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam kepada perintah-perintah Allah. Ini sebagai simbol bagaimana kita taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengorbankan harta benda yang kita cintai. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau mengorbankan putranya, di mana beliau harus menunggu puluhan tahun untuk mendapatkan putra. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelihnya, Nabi Ibrahim lebih cinta dengan perintah Allah Subhanahu wa taala daripada putranya. Ini bentuk bagaimana seorang hamba harus lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada harta bendanya yang dia tidak bawa ke dalam akhirat. Marilah kita berdoa kepada Allah. Tapi sebelumnya kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan para malaikatnya mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.